kearifan lokal orang Minang dalam kehidupan yang diciptakan nenek moyangnya dan diwariskan turun-temurun dalam bentuk tradisi lisan. Namun, hari demi hari, mutiara Minangkabau ini seakan semakin meredup, tertutup halimun kebudayaan kontemporer, dan dikhawatirkan suatu hari nanti hanya tinggal ungkapan-ungkapan klasik belaka. Padahal, ajaran yang terkandung di dalamnya sangat mulia dan relevan sepanjang masa, karena bersumber dari alam takambang jadi guru. Untuk itu, Pro 4 hadir, kupas tuntas ajaran-ajaran mulia yang tersurat, tersirat, dan tersembunyi di dalamnya. Bersama narasumber yang berkompeten dalam adat budaya Minangkabau di program Petatah Petitih Alam Minangkabau setiap Senin pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam sahabat budaya, sanak saudaro dun sanak ambo di salingka ranah Minang ko maupun ada di perantauan. Sanang bana hati rasonyo bisa basuh balik jadun sana dalam acara khusus kita di Senin malam ko, yakni nyo Petatah Petitih Alam Minangkabau ya. Nah, tentunya di acara ko kita mengupas ya, membuka abih selalu segala sesuatunya dan berurusan jauh ayang bersangkutan jauh Petatah Petitih ya. Dan minggu-minggu sabalun ko ala kita cuba membuka apa bana Petatah Petitih itu ya. Kemudian ba pulo asal Petatah Petitih itu, kemudian sampai ke pemakaian-pemakaiannya. Nah, sahabat budaya, untuk malam kini ko kita naikan setingkat lagi persoalan Petatah Petitih ko. Ya, yakni nyo baabana keberadaan Petatah Petitih ko di masyarakat kita hari kini ko ya. Apakah Petatah Petitih ko hanya tinggal ungkapan-ungkapan manis gitu ya, atau Petatah Petitih ko ndak lai diketahui semua sekali dari generasi kita, atau lai tahu tapi sekedar disabui-sabui saja, atau banyak atau kemah ya kemungkinan gue, atau lai dipakai tapi kadang-kadang memakainya ndak letapek kan begitu. Nah, untuk mempaluri masalah ko sabudaya, untuk mempajalih masalah ko ya, kita secara biasa dia tetap di acara Petatah Petitih ko jo mak katik kita. Beliau Musra Dahrizal Katik Rajo Mangkuto. Tu apa beliau ya nak. Tu gala beliau, dan beliau ko ndak siang lain untuk warga Minangkabau, boy yakin warga Sumatera Barat ya. Kalau untuk masalah adat Minang ko jangan ragu lah. Beliau ko lah profesor tiba ko mah. Kalau tiba dia di adat Minang ko ndak di Sumatera Barat saya beliau ko berkiprah lah sampai ke luar negari bagai. Ya. Nah, untuk itu saudara-saudara budaya, sanak saudaro, kesempatan bagi kita ya, untuk bisa basobok langsung jemak katik itu ko walaupun lewat radio. Nah, ko ado nan tagaja-ganja di hati, ko ado nan takilang-kilan gitu ya. Ko ado nan si bisu parasian bagai raso selama nak tentang Petatah Petitih ko. Mulah kita curahkan seluruhnya di acara kita gini ko, mumpung mak katik kita ada waktu bersama kita ya nak. Jarang-jarang dun sana bisa bahasa buat beliau ko. Nah, kalau dun sana pingin pulo mencari wajah beliau langsung, mencari tampilan beliau dalam acara kini ko, bisa melalui channel YouTube RRI Padang, Prompe RRI Padang maksudnya ya. Jadi bisa aja dengar di 92,4 MHz ko,
Cari pula di YouTube-nya, kita langsung live streaming malam kini ko di Proampe RRI Padang. Silahkan cari acara Petata Titih malam kini ko live ya di channel YouTube kita. Yalah, sahabat udah ya, kalau ada beko nak tanya seru biasa dua line telepon lah kami sediakan. Dua saluran. Pertama 0751 812 sampai 1 sampai 108 sabaleh 66 092 sampai 0. Ambil ulangi. Kau bagi nombor baru bergabung gue. 0751 812 sampai 1 sampai 108 sabaleh 66 092 sampai 0. Topik malam kini kok kalau di bahasa Indonesia kan gue. Hanya dek di flyer tadi ada dulu dibuat kalau ke Indonesia kan eksistensi Petata Titih dalam kehidupan masyarakat Minangkabau hari ini. Nak tanggung dah. Tak galak mengatakan gitu dah ya mak. Eksistensi Petata Titih dalam kehidupan masyarakat Minangkabau hari ini. Itu pertanyaan nombor tadi. Baabana Petata Titih kok kini kok. Yo lai tahu atau lah jadi tamu pulau di Minangkabau. Anak itu nama parah ya mak. Ante itu mas apa lalu mama Mur sebarang Zoom gue. Kami pakai Zoom gini kok. Itu lontong teknologi dak mak. Walaupun mama jauh dari kampung tuh non kampung beliau kok di Batipuah, sahabat ya. Di Batipuah, kabupatennya Tanah Datar mah, tapi dah deket ke orang Panjang ya mak. Mbak Sapo, assalamualaikum mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ande, ambo cie nan sanang wana ambo menjalik mama aku mak ya bukan cie kok saja deh. Ada cie dan sampai kini tanda tanya demo waras sio tuh. Ambo tahu mak baru tiba dari Bajalan ke kampung kok baru tiba di kampung baru turun auto langsung lo ke Zoom go. Namun energik amak tu ndak hilang dah. Iko kok. Sumangai amak tu hilang tenaga amak tu hilang apa banala rasio ka. Boyo. Niat soalnya. Niat mak ya. Sahnya karajo kan dek karena niat. Oh, innamal amalu binniat ya. Amak berniat asal untuk Minangkabau ko. Iya. Aku sakit seketek kok dah manong kapare kok dapat jan. Jan kok dapat mak ya. Asal untuk Minangkabau. Ande citu banai mak ya. Mudah-mudahan lama menjadi ilmu yang bermanfaat bagi mak bisu menjadi sedekah jariah dan menjadi suri tauladan bagi kami yang muda kok mak menjadi nanti mak sampai itu beko menjadi suluh bendang dalam negari curang mak ya untuk dipakai sehari-hari. Jadi lah mak kita malam kini kok mak ayo ga meningke apa ke testek ke mak mencari lagi kekinian bahasa orang kini mak. Besok kau awak buka mana per Petata Titih kau aku enak. Tapi menjelang masuk kan umum saja dari awal mah. Pertama Petata Titih sudah tu lama uraikan pula asal muasalnya dari Balerong Panjang ya mak ya. Dari Balerong Panjang Datuk Seri Dirajo ya mak. Kemudian dibawa ke Warpanagari disahkan. Citu Bana dan sana Petata Titih kau. Itu nang kedisian gini tu. Kan yo salah langkah waktu itu. Nah. Ya lama malam kini memulai cerita kita kok zaman calik keadaan di sekitar kita. Kok dilayangkan pandangan jauh mak kok ditukikkan pandangan dake. Banyak orang risau mak. Mak tentang Petata Titih kok. Mak sendiri menurut mak. Kalau dia mak enggak banyak orang risau dah. Ya. Cuma mak satu risau dah. Tu Kenapa risau? Dalam petata bersobok. Ana bersobok dalam pepatah salah satu sikap nenek mama, sikap pengulu. Nyo kalau mawai sabi raso marosok sepanjang tangan mengaruk sabi sawang. Di jalan lu mak, nak ngerti lo kau nak mak kau. Amu kasus itu. Ya, itu andaknya. Jadi apapun kasus di dalam kaum, iya. Elok je buruak. Itunya marosok sabi sawang andaknya pengulu kan. Nyo titih je perbuatannya itu Petatahnya mengecewakan kalau merosok awak sabi sawang. Alai ko dititih jo parangai, jo perilaku, jo karajo dek nenek mama hari kini. Jadi titisan itu kalau awak balik bahasa kampungnya, nanti titihan kau kan salah satu jalan. Ya betul. Titihan ya. Untuk menghubungkan dua tampe nan dibateh dek banda. Ada got nan membateh betul. Kan itu nanti titih.
Betul. Malah di baliak baso ada namun nagari yo warna titi namun. Jadi menitih ulang pitua adat itu ke dalam perilaku itu sangat menguntungkan kepada nenek mama, perangkat adat, LKM, kan dan segala macam. Kalau dia sekadar menyabui saja, mengaruh sabi sawang, tapi berarti banyak penghulu yang tak mengerti gini. Bukan nama menuduh person ya, tapi banyak yang tak mengerti. Contohnya, di dalam ranji orang ada ranji na nampe, ada na limun nyetekan dia penghulu, berarti kan merosok nak sabi sawang ya tu dah. Mestinya ranji ko di atas 9 mengkorancak. Tampak orang badun sana. Tapi dek nenek mama lokal kini sebahagian hanya ndak nyetitih jo parangai pitua merosok sabi sawang lai. Itu baru cek kasus. Kalau kasus kena nelok merosok sabi sawang terjadi perkawinan di anak kewanakan awak. Lah duduk pangan atau kadi duduan perundangan. Tentu nenek mama merosok sabi sawangnya. Siagolah orang nang kacalo menantu awak ko, siagolah ayah-ayahnya, siagolah ayahnya. Siapa mamanya? Siapa pula mama dari mamanya? Itu nanaru di titi jo parangai. Jo pi'ili, jo perilaku. Oh, jo perilaku. Jadi makasih Pak jo parangai mak tadi itu dititih jo perbuatan ya mak ya. Jo fi'ili. Iya jo kelakuan. Dititih jo karajo. Iya jo karajo ya mak ya. Itu makasih mak tadi mak ya. Kalau bahasa kini kan nampak aplikasinya bahasa yo mamak lai itu andaknya tu. Bahasa HP gini kan ada aplikasi tu. Jadi aplikasinya di nenek mamak ko lai ko lahnya mahawai sepanjang tangan atau jombo kok panjang pada tangan. Itu petata. Jombo. Ada petata mengejen menyombo kok panjang pada tangan. Menyombo ya, kok panjang pada tangan. Iya, menjambo atau mengambil sesuatu. Oh, menjambau ya. Panjang pada tangan. Iya. Pula mau kasih itu mak, menjambau. Iya, kalau dulu minggu lampau lo baca. Iya. Limbago jalan batampuah pitua orang jadi pandai. Ukurlah baju pada tubuh usah tak gampang dia makai. Jadi kalau kamu menyambo awak, nan sesuai jo koridor awak, sebab salah satu pituan nenek mama itu adalah meletakkan sesuatu pada tampeknya. Melangkah usah selelo kaki, mawai usah selelo tangan. Jadi adu inggo jo biteh, nan harus dititih jo parangai, nan harus dilakukan jo parangai, nan harus diaplikasikan jo parangai. Dulu minggu lampau awak baca jo, tasindorong jajak menurun, tatukiak jajak mendaki. Kalau tatukiak jajak mendaki, nan jaleh nampak tatukiak itu tentu berjalan di tanah, awak ndak di lapuah bacor kini kan? Iya betul. Itu secara fisiknya. Tapi tatukiak jajak mendaki kok. Nenek mama perlu mempersiapkan kato, mempersiapkan bahan, mempersiapkan materi. Kalau tumbuh tanya jo sasek dari anak kemanakannya. Sebab laiko tatukiak jajak menurun supaya hujan bakasan bodohnya nenek mama. Itu kan kebodohan tuh. Tatukiak jajak mendaki itu kan kebodohan. Jadi supaya hujan bakasan awak dek kemenakan, tentu dipersiapkan segala sesuatunya melawan kemenakan berundiang, melawan orang nagari berundiang. Supaya hujan nampakna si to'o awak dek orang gitu. Itulah nan dititih jo parangai balia, jo fi'ili nan bayak, kerana ada kata tahu di belakang. Awak jadi tahu pandai, nan kata tahu tu langsung pontennya keagamaan tu, menurut syarat tu. Jadi awak tahu kalau jawab nan elok, awak tahu kalau jawab nan salah. Itu andaknya nan harus dilakukan. Melangkah kok panjang baru kaki. Awak ukuran langkah awak 35 cm atau 40 hanya. Tu awak baik melangkah 60 tentu mau onjak badannya berjalan capek. Ketahuan sekali. Kau nenek mama sianu kau Anda rusak awak jadinya. Jadi memakai seluruh petua tadi ke jalan yang lebih baik menurut titisan ajaran-ajarannya nan dijawek jo perilaku
itu sangat penting sebenarnya. Jadi adolo nenek mama ko nan asal baca sepitua tu. Asal baca saja tanpa menyiang, tanpa memahami segala macam. Bilik-bilik tabang ke samak, dari samak ke halaman patah sayuk tabang berhenti. Bilik-bilik ko apa, Pak? Iya, iya. Itu nama. Tabang ke samak. Birik-birik kau semacam apa ya? Hewan nama binatang ketek-ketek, binatang ketek-ketek. Semacam buruang ya? Buruang ya. Ya, semacam buruang ketek. Iya. Nya tabang ke samak. Artinya kan kanan indak jalehnya tabang. Kalau ke samak kan indak jaleh, berarti seolah rimbo ketek lah itu bahasanya. Iya. Dari samak baru ke halaman, baru kanan tarangnya tabang. Apatah saya tabang berhenti. Diaplikasikan dalam isi pantun nada itu dari nenek turun ke mamak, dari mamak ke kemanakan, warih bajawe sampai kini. Jadi perpindahan gala, perpindahan pusako itu bisa pada awalnya di kemanakan menerima kapu adanya dek karena kesamak baru. Nan dari nenek turun ke mamak kok. Iya. Lu jaleh mana dinyolai. Mangkonyo ada dalam bahasa lain dibaca nan ada laku nan pusako kato. Bayak pusako kato ko pusako rendah, bayak diurai dalam bentuk pusako tinggi, nyo samonya. Nan ada laku nan pusako kato. Seluruh sesuatu nan ada di alam Minangkabau, bayak pusako rendah, bayak pusako tinggi. Nan kita terima dari mama itu kan kato yang pertamanya. Iya. Mak, sebentar mak. Ada yang kau bertanya ke mak? Boleh, terima lo deh. Ya. Yalah yang di 0751 812 ampe 1 ampe kami terima langsung Kak Makati. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Josia kami gini kok. Aku dari Piaman. Oh, dari Piaman. 6 minggu lalu ya. Dah bujang, Mak. Dah bujang nanti kurang. Iya. Aku nanti kurang aku mah. Iya. Begini dah. Tuh. Langsung lah dah bujang ke Makati. Assalamualaikum Makati. Waalaikumsalam. Tuh. Boleh terang suruh mama ambo ko tandang hati ambo. Tuh. Alhamdulillah. Makati sehat endaknya tuh. Amin. Kini ko ambo batanyo apa pertanyaan ambo kini ko. Ambo waktu itu ada tasangkui seketek kato Makati waktu itu terang ada ambo. Kalau bahasa dia Makati meminta diulang balik nama tu. Nama tu dah. Tentang nikah sasuku. Oh, nikah sasuku nikah sasuku tu apa kau baat caranya di Minangkabau kau kan banyak konflik yang terjadi gini kau. Iya. Ambo itu lo kalau datuknya balain apa kau baan menurut adat nama tu. Kalau nasa payung itu terang ada ambo nasa payung terang ada ambo. Ada tadi pertanyaan ambo waktu minggu dulu. Iya. Akan minggu petang Makati Jawa. Waktu tu ambo ada acara malam tu ada menang ambo dah. Kalau dia Makati minta diulang pula balik tentang Wang Japui dan petang tu. Oh, Wang Japui ya. Itulah dari ambo dulu Makati. Jadi. Iya. Jadi dah berjantak kurang. Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak. Nah sebenarnya kau kan Allah anamu kalau tinggal nak mak ya. Tapi gua batang tapi nampaknya daripada kabur pula kau nak mak. Ni nama tanya boleh langsung. Tak ada wak review selalu kini ketek mak. Ulang boleh. Ya silakan mak. Iya. Silakan. Ya, yang pertama pertanyaan beliau tadi soal uang Japui. Tentang uang Japui sasuku. Kawin sasuku. Kawin sasuku. Tuh. Di kawin sasuku ku memang banyak rencana awak. Dengan pro kontra. Menurut inyo ada berlawan juga kamu. Nah. Ya. Mbak banyak ama tentu awak cari dulu di suku Jolong Diagia. Nan buari awak Jawa walaupun dari guru awak di Pariangan
kapatang beliau pasopok kabarnya juga ketua LKM Sumbar. Galanya nan itu tapi orangnya lah lain. Awak guru awak nan tua sekali. Datuk Bandaro Kayo di Pariangan dulu. Suku ko 22 jolong tagak di Pariangan, jo sampai ke Sabalah negari Limo kaum tu. 22 suku jolong tagak. Nan 22 suku jolong tagak tu awak alun sanenek le do. Mungkin ada nan alasan nenek di dalam tu, tapi ada jo nan nindak. Kerana awak bapaga jorong baru, bapaga kayu, bapaga buluah, bapaga segala macam. Itu batih awak sepasukuan baru. Umpamanya, dari Baringin Gadang sampai ke Sitapuang Banyak, suku Pisang ya. Datuk Barabanso. Langsung diangkat galanya sekali. Dari Sitapuang Banyak sampai ke Simawang Gadang, itu suku Sikumbang. Langsung diangkat gala mamaknya sekali. Jadi awak sepasukuan jolong-jolong suku dibuat, kata guru amak. Kok salah guru, kok salah mak mengecek ini berarti kaji dan salah mak terima dari guru tu. Guru amak kalau le bulia beri maaf amak beliau nama jabat kini ko. Guru amak Datuk Bandaro Kayo di Pariangan tahun 60 63 sampai 67 sesudah PKI. Nah, jadi suku ko babate dari Batu Duo sampai ke Bandar Guntuang. Suku Koto dari Bandar Guntuang sampai ke Durian Tinggi. Suku Jambak, adakah itu awak siapa sukuan baru? Alun sanenek le do. Iya, berarti mungkin di dalamnya ada sanenek, ada tiga parui, ada ampek parui. Itu bacaan sampai kini masih berlaku tuh. Iya. Setelah suku dibuat, didirikan tadi, konon cerita nama Jawa batung kuian tangan dateh Al-Quran. Berundianglah beliau, nanti kalau ada kabadiri tadi, nan awak baca, jarajak di Indogiri, Baringin di Balai Gadang, tak kalau ada kabadiri di Pariangan Balai Rong Panjang ya. Kalau titiknya tidak di Pariangan dah, di Balai Rong Panjang, tapeknya di Negari Tabek kini. Setelah suku Diagia, baca itulah beliau, Datuk Suri Dirajo, mulai hari kini kok, inggo ko kateh, anak cucu kita di bawah payung nan samo di dalam suku nan samo indak boleh kawin mengawini, indak boleh nikah menikahi. Sudah itu dicabut tangan dari Al-Quran tadi, baru dibacaan doa. Karena beliau nan 22 itulah sepakai. Sepakai awak, sepakai. Akhirnya dibacakanlah doa. Kini kalau terjadi kawin sepasukuan, berarti kamanakan kini ko membuka sumpah namanya. Anak cucu awak kini membuka sumpah bukan salah menurut adat. Iya. Kerana nenek moyang lah bersumpah atas nama keturunan di bawah indunan samo. Apakah boleh kawin sepasukuan? Kalau itu pertanyaannya boleh. Tapi Tanjung Payakumbuh aja Tanjung Bukit Tinggi lah piye. Sudah main dua dan sama orang mah. Contoh mak Indu ku apa ke mak? Keasalan. Oh, keasalan. Nah, oke, lanjut mak. Indunya kan beda tuh. Oh Tanjung Solo kawin ke Tanjung Bukit Tinggi lah biasa lah ndak do kayak orang melarang ndak salah kayak menurut adat. Ndak lo salah membuka sumpah do sebab penghulunya beda. Jadi pangulu beda nama mungkasui ko pangulu pucuknya nantuo. Bukan datuk-datuk nan banyak hari kini. Kini kan banyak lo datuk-datuk menurut amat nan candu bagala kok. Awak bagala datuk tu bau karantau tu nyolah lah hebat lo menurut inyo. Itu kan itu nan banyak realita hari ini. Iya. Gala pangulu tu untuk anak hari bukan untuk rantau lo. Iya. Umpana mak. Kalau kaberang mak kaberang kamak berang lah. Gala datuk itu bukan untuk rantau, untuk nagari. Kesalahan pola pikir dari beberapa individu kalangan dan punyo-punyo pitih, ya akhirnya terkaiko lah awak. Kehilangan sulu ala kamanakan dek gala bau karantau. Urang nan bagala ndak lo namuah mengisi limunya. Nah itulah nan terjadi. Jadi umpamanya Datuk Katumangguangan sukunya Koto. Kalau masih di bawah Datuk Katumangguangan di Koto, le boleh kawin ke Datuk Katumangguangan di agam boleh. Tapi sukunya pilih le ndak belah beda.
Nggak ada masalah dong. Jadi nan salah itu adalah membuka sumpah nenek moyang. Nenek moyang bersumpah atas nama keturunan, makanya orang kawin sepasukuan tu, wari hamak jawek dari guru amak, salah seorangnya Datuk Tunggal di Betipuah, nan menambah kaji amak tu, almarhum gini, membuka sumpah tu dosa gadang, orang munafik tu. Nenek moyang bersumpah atas nama keturunan, jupayuang dan samo, dek nenek moyang kini, dek anak-anak gadis awak kini buka itu. Makanya ada ampe persoalan kalau kawin sepasukuan tu dilangsungkan juga. Yang pertama anaknya cacat, yang kedua ekonominya timpang taruh yang ketiga bacakak taruh laki bini 2 kali seminggu tu saketek cakak. Yang keempat di orang Sarawak bersandang dinyo di orang Sarawak berpakai dinyo bisa tersandang. Dan itulah Mak Caliak di Ampang dulu tuh tahun 60 tahun 70 kawin sepasukuan tuh lama mana mamanya. Enggak aja loh, itu je nang ketujuh. Akhirnya enggak sampai 6 bulan loh, ionyo sandang Sarawak dia jalan itu. Karena membuka sumpah. Nenek moyang bersumpah itu sakral. Nah, di masalahnya menurut adai. Salahnya menurut adai itu adalah manduduan orang Sumando di dalam Malek ketika terjadi alek-alek berikutnya atau di malam Marapulai Tibo tu. Ya. Kalau menurut adat Minang Marapulai Bajakui Bantan. Ketika awak di Antan, amak suku amak Tanjuang, bini Tanjuang di Piaman, amak orang Tanjuang, nama anta orang Tanjuang, nama nanti orang Tanjuang. Kalau itu yang terjadi, di bae barundiang panjang-panjang tantangan Marapulai. Orang Sumandowangku ko elok letak tangannya singkit diambil ke Paulai, panjang diambil ke Pangarek. Ko elok letak idahnya ko suit di bawah menyalasai, karuah di bawah menyanihi. Nyombe di orang dari luar bakah. Eja panjang-panjang na lengku babisiak sela je konakan. Kan orang Tanjuangnya tu je aku orang Tanjuang, mamak konakan dak ulia ponjang rundiang des. Iya. Aku dak wak di narami. Iya. Nah, itu satu. Dan kedua kalau terjadi alek berikutnya, adik orang rumah kawin. Awak bini awak Tanjuang, awak orang Tanjuang. Iya. Sebagai mamak rumah, sebagai orang Tanjuang, awak sah jadi mamak rumah. Tapi sebagai orang Sumando, awak ke menatiang-natiang pula. Wah, dek, karena orang Sumando menatiang, adima awak tagak ke. Dan bini ke Tanjuang tadi. Tak payah awak dia. Jadi, kadang-kadang dek kemanakan awak kan pola-pola bantu ikon tak tapi kira deknya. Itu mangkonya orang kawin sepasukuan tu galik lari karantau tu. Ndak sanang jadi di nagari tu. Karena bah kabar rumah orang kian cek lai adolo adun sananya. Kamang ke rumah kakian. Kakian patang kusanya kai di sana anda elok orangnya terus yang kialo lai. Akhirnya tentu kacau juga kesudahannya. Perundangan berikutnya gitu. Ikonan harus dipahami dan nenek mama awak sawananya bukan salah menurut adat. Nan sumbang nanado menurut adanya manduduan orang Sumando ketika terjadi alek kawin di atas rumah nan samo. Kama orang Sumando kedua alek. Sebagai mamak rumahnya jadinya salahnya orang Tanjuang mah dek bini Tanjuang. Tentu awak sebagai mamak rumah lo bisa jadi duduk di pangkal lo awak. Sebagai orang Sumando awak menetiang-netiang lo satu lo kemaidang-idang melawan tamu timo. Aba akak. Di malah badan kedilataan. Kalau basi sewatang mangku cek orang kawak beko tu bulu hijau awak dia. Kalau lah dia bau lu basi ke je. Jadi nampaknya efek-efek sesudah itu tuh yang tak rancak ya mak ya. Efek sampingan dari karena awak basuku konya memunculkan beko struktur-strukturnya mak ya, ada mama, ada orang Sumando ya mak ya, ada mak rumah. Jadi di mana letakkan gua kan gitu. Jadi makanya kalau orang-orang dulu nampaknya mak ya, dengan cerita dari rantau tua loh baik itu lah mereng ibarat ayam apa ke mak lah mereng kah apa tanya lo ada sia mama suku kan itu mak ya sabalun itu pitu atau di dia Jawa dicari suku. Iya. Coba laki-laki jo produksi di Jawa, umpamanya di Jakarta.
Allah kak badake-dake. Ya. Lima kampung udah di Bukit Tinggi dia. Iya. Dia lima. Padang dia lima Solo. Suku udah po Tanjung. Suku dia Tanjung. Mama ada lapis lah. Tanjung Bukit Tinggi je Tanjung Solo tak ada masalah. Cuma di mana masalahnya? Mama duduk Ketika awak sebagai orang Tanjung balik di Solo besoknya. Iya betul. Rumah bini kuah. Tadi mah awak duduk lain. Iya. Di selo orang Semando kok di selo di emak ya mak ya. Di selo orang Semando awak duduk di selo nenek mama itu. Itu nan sumbang menurut adai. Satu lah baru dia mereka keluarga bini ya mak nya kecil orang. Aku orang Semando satu malah kau cek. Iya. Jadi kalau ikut kan kadang nan tidak dipahami gitu. Jadi sebaiknya awak pakai selah pitua orang Amerika tu Pak. Dalam bahasa awaknya kalau taraga mencari ayam nan santiang. Ayam jago. Untuk kai anunya. Untuk ke di pataranaan. Jangan cari di lasong nan samu. Pindahlah ke lasong lain mencari ayam gadang. Kok itu ke itu? Senang nampak. Iya. Mahadu inggo jo biteh dek minyak mamak sesuatu. Pendek bana Pak. Kan itu lah ya Ditya. Iya mak. Kawin pulang ke bako saja, cie nan paling rancaknya, nan cie ndak rancak menurut genetiknya. Makasihnya cie nan rancak tu mak. Anak kandung amak laki-laki. Iya betul pulang ke bako tu. Cuman amak kawin kan ke kemanakan amak nan berdusi, karena adik awak. Pulang ke bakonya ya. Pulang ke bako, tapi kalau darah amak lah tentu amak mantahkan darah A balik ke rumah ponakan. Iya betul. Mana rancak pulang ke bako tu kemanakan amak laki-laki. Jo anak kandung awak padusi. Iya betul. Itu pernikahan yang paling hebat di Minangkabau. Sebab nang kemanakan awak genetiknya lah beda kalau dicaliak. Salah seorang profesor Christine Fauca di Amerika, teman nama, genetiknya beda. Kalau anak kemanakan laki-laki itu ayahnya kan lah bertukar tu. Betul. Mungkin darah ayahnya lah, tentu dia di kemanakan awak kok. Awak kawin kan ke anak kandung awak padusi darahnya itu akan membawa efek yang lebih hebat gitu. Itu kan teori-teori orang luar gini lah baca genetik itu. Sawananya ditonalah kalah salah saya sawananya. Bah mengko ndak boleh dia pulang ke bako. Nanti kurang rancak. Aku alasannya. Iya. Dia ada tak itu loh bakon. Alasannya karena mantan darah awak balik ke rumah induk awak, ke rumah orang gaya awak, ke rumah gadang awak gitu. Itu tidak berubahnya. Tidak terjadi peningkatan secara kualitas. Oke. Jelas mak, nampaknya ala sampai di sasarannya jawe untuk ada bujang nak. Iya, ada bujang terkurang. Kita lanjutlah dulu mak, yang cerita kita tentang topik kita malam kini mak, tentang keberadaan patah petitih dalam kehidupan masyarakat Minangkabau hari ini. Pertanyaan tadi itu kan bukan pertanyaan, lama jalian tadi itu bahwa banyak kini kok orang nan sekedar sabuk saja. Kan gitu. Nah, ndak diikuti jo fiil. Jo kerajo deh mak ya. Nah. Iya. Nah, contohnya nan paling banyak berkembang. Ya. Hari ini itu. Ya. Itu termasuk KDH satu menyebut mah. Atau ketua LKM. Di muncak mati terambau ke ladang membawa ladiang lupa lepau keduanya. Ada je sarak di Minangkabau ibarat awe je tabiang sanda menyanda keduanya. Iya. Itu kan ketatah kalau dihitung sawari-sawari kan ketatah. Ada je sarak di Minangkabau. Ibarat awe je tabiang sanda menyanda keduanya. Lai ko dititih dek nenek mamak kini jo perilakunya. Iya. Menitih jumpamonya, menjabarkan ulang nan sanda menyanda aku ketek sawalah atau sama gadang. Sama gadang lah ya. Kalau ketek sawalah rabah mak. Kalau ketek sawalah tu rabah karena ketek. Kalau nyu sama gadang, berarti ada Yosara itu sampai kini tidak pernah berpisah dong. Iya. Karena nyu sama gadang. Lai kota kah itu paham nenek mamak kini jo ulama. Di ulama dinya berpisah jo ada jo kamu baru tu ada itu mak tu ada kamu masih memakai awak ajaran Singosari itu.
Padahal masih memakai awak ajaran Belanda. Padahal kenapa tak kalok ni yang memakai ni? Betul. Padahal adat bahasa Sarak ya mak ya, senama nyanda ya mak ya. Iya, nampaknya adat itu kan di tubuh orang nani doi. Iya betul. Nampaknya agama di tubuh nan sama dari orang nani doi. Iya. Ba memisahkannya antara adat je Sarak. Iya. Cuma kemungkinan banyak nenek mama awak kok kurang kakeh gitu. Kurang kakeh, apakah ada kata adat itu dalam agama? Beliau tidak pernah ulama, tidak pernah mahurai. Seorang baru ulama nama mahurai, tapi almarhum nan hebat menurut emak. Angku datuk beliau, angku datuk paling mukayo orang sampai ketua agam kapalnya. Emak suko menangannya ngaji dulu tuh. Iyo nyopa jalin antara pitu adat jo agama tu dalam mimbar baik kau tu baju mai. Iya. Akhirnya tidak ada orang mengantil itu. Ia dana satali antara adat jo Sarak tu. Perilaku orang beradat jo perilaku orang beragama. Ini kan nah lebih banyak itu kalau awak lihat kondisi hari ini mungkinlah bisa dikatakan lip service lah. Kalau bahasa lainnya, hanya adat kata adat kau pemanis bibir namanya. Laiko tahu para ulama bahwa al-hadat itu adalah bahasa Arab tentang adat. Atau bahasa angku malalo taharudin angku anda membaca adat itu jo adati, jo ain rancak adati. Atau hadatun. Apakah lainnya babu nuzulnya lainnya cahliak dek nenek mama ini atau tidak? Lainnya titih jo perangai tidak atau sekadar bersabuik saja. Akan ikonan persoalan ingin mempadalam awak ke apa tata titih tadi. Betul mak. Semuncak mati terambau. Nanu si muncak apa kok? Bagaimana kau sampai mati terambaunya? Orang nan sangat mahir dengan adat. Orang nan sangat mahir jo agama. Atau orang yang sangat mahir jo bidang sesuatu, itu kalau umumnya muncak mah. Bisa kalau kini kan muncak buru setinggal di pihak mana namanya lainnya. Orang yang tak tahu jo sayang tangannya leh, hanya lah bisa diangkat jadi muncak buru tu. Sebab sangat mahir berburu. Bak mencari babi segala macam tu sangat mahir. Karena orang ulama pengulu itu sangat mahir jo adat, sangat mahir jo agama. Sangin nek semaleset pahamnya mati terambaunya. Iya. Bagaimana mengkoti terambau karena dikiaskan kaladang membawa ladang luko lah pau kaduanya. Pau itu bateh malu ndak bisa ditukar do luko empu kaki kaduanya. Orang kalau ndak beradai malu, kalau ndak beragama malu. Walaupun kemenakan awak hari kini dituduh Yahudi, dia ndak bedanya galak-galak sengyang, sebenarnya kawaknya. Tapi kalau dikecen indak beradai do jo cari sampai 6 mungkin mah. Awang ndak beradai tak lah ya do. Mungkin jo cari sampai 6. Ya betul tu mak. Betul tu mak. Iya, itulah kira-kira analoginya seluruh pantun-pantun adat itu harus dijabarkan sesempurna mungkin. Baik, kalau dapat menjadi perilaku di awak andahnya. Amin. Sebentar mak, ada yang menelpon dek mak. Kita coba terima. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bujang. Ada bujang. Ayo tinggal pertanyaan boci mak gati. Itu dah bujang mau potong suka. Soalnya ke minggu petang kan lah dibahas. Nah. Ayo. Kalau wak opor ke minggu buka bahannya sampai kau wak ketua tinggal sampai jam dulu ya. Ayo. Enak. Beko. Kata ulang bocor itu. Ya jadi. Kapaso menangnya balik minggu dibuka. Atau Giko, dah bujang. Itu dah bujang Giko dah bujang. Buka YouTube kita minggu petang. Itu nampak. Nya ada kalau cara apa nama tu Ma Aditya. Ya. Ada ambo dekat kebatasan ambo ada pakai HP Android dah. Oh betul ya. Ayo. Kalau iban pun namanya ambo tunggu lah minggu besok insyaallah. Kalau bisa ambo bawa radio ambo ni. Jadi siap. Terima kasih banyak. Soalnya segala ambo nya magati lah jauh tampek mau jadi orang kartun untuk topik kini kowe.
biasa saja nya. Kalau ada nama Minangko kan keturang kan saling harga mahalgo. Tah. Hormati. Jadi, iya dah Bujang. Ya terima kasih udah di. Sama-sama dah Bujang. Iya. Ya pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah just tenang hati karena dibalik pinta di perlakuan. Tapi di pending stay di pending stay minggu besok. Iya. Nyedek dua koma cek lah kabuan tadi nak mak. Dan cek lah iko minggu buko. Masalah ko topik nang kini ko luar biasa lah ko para lu kan gitu. Iya. Dek. Kalau ada nama masuk Asia tu. Iya. Apa mak turun ni mak? Beko diulang lihat ya turun ya. Silakan don sana kok nana kawaga-buang. Untuk topik kita kini ko keberadaan petata petitih dalam kehidupan masyarakat Minangkabau hari ini. Gitu. Jadi bagaimana kondisi kini ko dan kalau ada waktu beko kita minta kamak kita jalan keluar le. Mau untuk jalan keluar sen tak ada waktu nak kini ko. Sampai mau tahu mana kalau lama mak ko kalau lama urai itu waktu sajam ko pembukaan zona kayaknya. Ayolah mak kita lanjut mak. Ama lamo ditinggal di Purui. Iya. Di Purui 5, di Purui 3,5, di Purui Hampe itu udah ke rumah almarhum Sansiasan. Iya. Itu kalau orang Padusi bercakap di sini, sesama orang Padusi, itu persis bantu pengulu bertetap petitih mak. Iya. Ini tetap kalau kauninya, kalau tua padonya, tetap bau ni atau bakar. Hebatnya tu. Ala habis dia uni itu ada lo lagi je. Iya. Persis bantu orang bertetap petitih. Iya banyak jawab emak ya. Jadi mereka ala habis di kau tu ala ada lo lagi hanya balik lo tu. Jadi kehidupan Minangkabau dalam dunia petata petitih itu tidak hanya untuk nambah bayar, untuk bercakap saya orang Padusi lagi berpetata petitihnya. Ikonya ulang keceknya balik. Iko kecek kau tadi, aku di kawan. Kan itu. Dan itu amati lamu warna di Purui itu. Purui Hampe, Purui 3,5. Betul. Kayak rumah Yus Kalijo tu. Jadi tanpa disadarinya sebenarnya kehidupan orang awak ke ialah membawa mata petitih mak ya. Contoh di sana cakap tadi mak di Barundiang mana lah. Kini nyedangan kecek itu tu. Bekonya kalau orang awak kemai perhatian pasnya ngecek Pak usul coba serupa disampaikan dek apa tadi tu berarti lah lama nitih dah mak ya. Serupa disampaikan dapat nanti tadi itu. Menurut ambo mau deko ceknya. Kan itu mak ya. Ya sebagian penjabat kan lah tak itu doh. Iya. Ketikanya berpidato, pesan Pak Gubernur tadi bantu aku Iya. Aku penambah dia bosan ini. Ampamunya kecek bupati menjawab. Tentu ada lo tambahan-tambahannya. Jadi hal-hal itu. Hal-hal itu lah biasa dia awak nasawananya. Cuma menitih menjadi pola kehidupan dari patwa-patwa ada itu nanti lambek sebahagian. Iya. Untuknya menjadi pola kehidupan dia. Pola kehidupan ya mak ya. Ya, narajo ketemu pakai nan bana kata saya. Lai ko awak titih jo parangai gitu. Baan narajo ketemu pakai ko. Indak boleh lari awak dari kata mufakat itu doh. Kalau untuk nagari, sebab itu pakaian awak lai. Awak lah sepakai mah. Iya. Udahlah keluar dari itu. Tapi nang kini kan tak begitu dah. Banyak je orang awak kini nan api padam puntuang barasok. Api padam puntuang barasok ya? Iya. Ceritalah habis di musaji, di musala tadi lah putui perundangan. Iya. Dulu ni nak maman. Ada yang sama nanya, ambo kau ngecek dari maikon lah. Laki pun dilakonnya menerang-darang bagi. Asing ngangangi asuk kemudian kau lapia lo pada kuatnya pada api le. Itu makanya api padam buntung barasoknya anggai itu. Disuruh mana mengecek di perundangan tak? Murah mak ya? Andaknya kerajaan dah. Kerajaan dah. Tipu di luar. Iya. Iya macam-macam. Itulah kondisi hari ini. Okey lah mak. Kini kalau mau itu mak, nah tadi berarti orang mencari apa persoalannya mak ya. Kini kok sampai mau itu mak. Iko jadi artinya pertama kalau magacian bahwa petata petitih itu ndak dipakai dalam kehidupan, ndak dipakai jepiil ya mak ya, je karajo. Kemudian amo caliak kini ko mak. Sekarang untuk baca kak sama pakai dorang. Pakai dorang ya mak ya.
Iya. Tapi itu kan polanya istilah itu Mak ya, atau istilahnya polanya. Nah kini persoalannya mau cari mereka Mak, sama aja promo kami kok, bahwa peserta petiti Minangkabau kok sesungguhnya adalah wadah penyimpanan pituah ajaran nenek moyang kan itu nilai-nilai budaya Minangkabau. Nah, tapi hari ke hari seakan-akan ikolah tergerus dek budaya kontemporer. Kan itu bahasa kini mah. Contoh deh mana? Contoh mungkin amun ndak paham tapi yang jaleh bahwa diajarkan umpamanya kato nampe contoh nama ya. Karena enggak sama kadang baa kan tua baa ka orang Sumando baa ka apa baa kan gitu ya mak ya. Nah kini kok kan itu tuh lah tergerus kayaknya mak gitu. Dek budaya kini kok kan yang penting penting batu kecewa sampaikan saya. Ndak boleh haleh kecek kalau ya kan gitu mak. Jadi mungkin Mak lebih tahu, pasti lebih tahu Mak. Dan kira-kira titiknya yang menyebabkan dulu, makanya sampai ajaran-ajaran ada di betah petitih itu, ndak malah kek dia nak manakan Minangkabau kali Mak. Kira-kira Mak penyebabnya. Banyak hal ya. Kalau mencari persoalan kesalahannya banyak hal. Yang pertama, nenek mama di rumah tanggonya ndak berbahasa Minang. Kalau dia ndak berbahasa Minang, pasti mana ndaknya dapat anak-anakannya. Iya. Yang pertama salah sekali itu tentu induk jomandeh anak nan baru lahir. Itulah coba kami mengamati, ndak bisa disebut meneliti. Kalau meneliti itu kan ada kajian penelitiannya, ada segala macamnya. Lah kami coba mengamati. Induk-induk kini maja anaknya jo bahasa Indonesia. Itu pun diajar anak jo bahasa Indonesia dan tidak jelas. Jelas. Ya kalau lain bahasa Indonesia yang jelas masih mungkin lah. Iya. Beliau bangga. Beliau bangga beliau pendiri Indonesia itu orang Minang. Itu kan hebat orang Minang. Iya. Tapi beliau tidak memahami dengan apa Pak Atta itu dibesarkan. Beliau tidak memahami dengan apa Pak Atta itu makan ketikanya kecil. Baaknya berkomunikasi di kampungnya, baaknya main tapak lele, baak segala macam. Kok kan tidak ada penelitian apa? Iya. Apa bahasa yang dipakai Indo Atta itu ke anaknya? Bagus sasantiang bana Pak Atta itu. Itu kan lupa meneliti bagi kita. Kalangan para peneliti di Sumatera Barat, para profesor atau doktor lah namanya, kan lupa meneliti ke arah itu. Yang diteliti itu orang Minang hebat. Waktu orang Minang hebat. Tapi dengan apa orang Minang hebat itu digadangkan, dibesarkan. Iya. Itu yang terjadi pada hari ini bahwa awak hanya bereforia atau berilustrasi orang Minang hebat. Betul. Tapi dengan apa pendidikan Minangkabau itu dijalankan oleh orang masa lalu, para generasi profesor awak kini kok lupa meneliti ke arah itu. Itu satu. Dan kedua, kenapa kata petitih kok tidak dipahami lagi oleh generasi Minang? Mengapa orang dahulu kehilangan orang kuliah? Dengan gaya-gaya kini kok menurut Ama banyak nan tidak menitih peserta petitih itu menjadi perilakunya. Contohnya, dalam Bitua Minang di Sabuian, elok kampung atau elok nagari dek nantu orang cak tapian dek namudo. Eloknya nagari Kota Padang Puri Limo tu 20 tahun kamu kok kan tak gantung dek nantu mendidik generasi mudanya. Eloknya nagari Burubuak menturun 30-40 tahun kamu kok kan tak gantung dek nantu tu hari ini. Betul. Coba elok nagari dek nantu kok. Kalau nantuanya lah banyak tua tunggu mengalah. Tua tunggu. Pak, ayo. Datang ke penguruskan. Ambo kau tanya ikut gua. Iya. Soal ada bantu apa? Lah barang uang. Lah 21 ambo kuliah dunan.
Adalah 70 umur tak itu dengan gaji. Sekolah seorang dulu pitih ke cari je. Iya. Ini tak tentu jawabnya. Hanya adu sepaja aja umurnya. Iya. Ini kan ikut terjadi hari ini. Banyak orang tua-tua waktu. Dan hanya tua tungku. Tua tungku kalau kasih ke mak. Hah? Tua tungku kalau kasih. Tungku tu kalau dibuat randang, dimasak nasi di tungku tu kan anak so kan yang ini. Iya. Sudah tu di diri lo baroko lihat dipadamkan baroko jo ayahnya anak jo. Artinya banyak orang hari ini nan angin dingin di dalam negarinya nyo ndak mau tahu jo lingkungannya. Itu terjadi hari ini. Iya. Karena nyo tu tungku. Nyo angin dingin rape orang di musaji rape lah, rape orang di musala rape lah, walaupun nyo pengulu rape teteh walai rape lah. Nyo ndak mau tahu dengan lingkungan. Malah adona lebih parah lagi. Parahnya. Bininya bunuh kandung, ayahnya pengulu, anaknya sarawaknya bentuk jo minyak lalu nyo keluar rumah. Apakah ikonan diingin awak pertontonkan hari ini? Bentuk jo kantong asoy lalu berkata-kata bahwa anaknya keluar rumah. Ayahnya pengulu mah. Bininya mandenya bunuh kandung mah. Jadi hal-hal itu memang kembali ke persoalan awak seisuat. Apakah hari ini amak mencari bulu kandung dan pakai bulu mata anak tari itu, melantik bulu matonya. Bulu kandung berpasangan pemangkona, barakamang ke matonya bulu mato melantik. Cuba bayangkan itu kondisi hari ini. Padahal awak bulu kandung mah. Menurut amak dan tidak patut dan beliau lakian. Pakai bulu kandung kan tak itu. Pakai bulu kandung kan baju kurang. Ketika nyo keluar rumah, apa kuruangan harusnya bawa? Yang pertama kuruangan suku dulu, awak orang Sekumbang. Kalau talon soal langkah seketik malu ndak orang Sekumbang mencari awak sebagai bulu kandung. Jadi kan ada kuruangan yang harus awak pahami secara baik di situ. Tidak hanya kuruangan dalam bentuk baju, mengurang aurat, menutup aurat, melampau miang saja kan. Karena guna pakaian itu kan peninjang malu. Tadi dia malu keluarga, tadi dia malu suku hendaknya. Kan itu nan harus awak pahami secara baik gitu. Jadi balik ke pitu Ahmad tadi itu mak nampaknya kan makonyo petata petitih tu lah ndak terpakai lah kan tu atau kini ko seakan-akan asyang lah kalau aja dia mak ya. Itu tuh ndak dipakai jo PL perangai gitu mak ya. Dia ndak boleh. Iya satu. Kedua adalah ilustrasi je lah. Nona jadi ni mama kini menjadi ketuan kini lah ketuakan kini ko lainnya di atas 50. Kalau lainnya di atas 50 berarti tahun 5960 negari Bogola. Analisa mak ko. Iya. Di negari Bogola tentu orang yang jadi ketuakan kini dibawa dari ayahnya masuk lubang. Dan mamanya membawa anak lo masuk lubang. Artinya, orang yang jadi pengulu kini, yang jadi ketuarkan kini, tidak pernah dapat warisan dari mamanya, kata ada gak sepatah dua di masuknya kanak-kanak. Iya. Tahun 63, Paulang membuat lubang balik letter V, letter S. Akhirnya, duit lo lah anak dan mama kini. Kuah jo ayah balik, nyo tak pisah hubungannya mama. Berdasarkan itulah, apa nangkanya warihan dek ketuakan hari ini karena nyo ndak punya warisan dari mamanya. Niscaya kata akal, orang ndak punya warisan mewariskan sesuatu. Makanya nan berlaku kini ku ada paham nenek mama nadonya. Anda waktu pakai salah tu lain mah. Itu nan nado kininya atau kalau lain kabaruntung tuanya seketek anyo pakai itu. Lain nak waktu dah lihat mendapat juga stek macam. Apabila biar banyak lo perlu lo dan nenek mama sebahagian kini. Akan ikonan terjadi di lapangan. Nyo sukatanya ndak baisi dah, tapi nyo jadi ketuakan balai. Serius masalah mak ya. Perlu. Jadi solusinya. Ya. Lo menurut amat solusinya harus total. Total.
SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi itu diulang balik mendidik adik Minang. Ya. Dan untuk orang nagari nalah talon suang tak tahu, bisa tak kira-kira di pengambil kebijakan dari 1000 nagari je kelurahan, berdua cik kelurahan, cik nagari itu laki-laki produksi, awak TOT kan? Ya. Iya karena kalau kini capuk kada kau nak kada le do Aditya lah tukak ya mak ya. Melihatnya pemahaman dadai di Minangkabau kalau semakin jauh nak ke bawahnya. Betul. Lah tukak kau. Jadi perlu secara dari mahasiswa saja diarak bola kau nangka mungkin untuk peningkatan kualitas balik tu. Betul. Nah, sebab tidak banyak lah. Enggak banyak beruntung je lah layak gigih je mak seorang. Iya betul, Mak. Menyuarakan iko ilia mudia di negari. Ya makanya jauh hari lambo kaban kau mak rencanai ke gue acara kau. Dek kekhawatiran itu lah mak. Jadi memang termasuk ambo pribadi mungkin dengan kawan lain. Ko ada lagi sumangai itu lebih mak. Kalau isi ko alun-alun lo setengah seperampe mungkin alun lagi gitu. Cuman ya, tapi sebagai sebuah lembaga namanya RRI, iko kan menurut amak ko lah karajon gini. Iya, amin. Kalau ndak ada dukungan lo dari karena ada otonomi daerah, Iya. Tentu ada lu dukungan sangenek dari Pemda ndaknya. Iya. Ba'a supaya acaraku bisa berjalan taruh. Betul. Mudah-mudahan ke depannya mak ya. Kalau ndak ada dukungan dari Pemda ada tentu orang RRI tentu bayang-bayang sepanjang badan lo nya. Kalau ndak ada nomenklaturnya acara untuk amalitetan luar. Iyalah mak. Jadi nampaknya memang lah Allah tak buka nih mak ya apa tu penyebabnya. Nanti jadi penyebabnya dan memang solusinya selain kini jalan-jalan keluarnya mungkin yaitu lah mak ya. Baso dari kecil mak tadi dari seluruh tingkatan ya mak. Kalau perlu dari TK, mak dikenalkan konon saldu atau aja. Kau nampakkan konon baju berkurang masih batu aja mak ya. Minimal dikenalkan dulu mak. Allah kan mau kata orang kan dek kenal mau tahu, dek tahu mau kau sayang nama ya, dek sayang mau kau cinta kan gitu Aku kenal saya enggak tapi kakak nak gadis-gadis nang kawal laki bisu tu Iya. Aku kok ndak ada wejangan untuknya supaya nyujan maja anaknya jo bahasa Indonesia ndak jelas yo. Itu kan perlu penguatan. Oke. Iyalah mak, ambo kok pingin lebih panjang lagi mak kok. Tapi waktu itu lama teh mana mak ya. Mudah-mudahan minggu besok mak sambung balik mak deh. Berharap mak kuat tarui sehat tarui dan semangat tarih untuk menyampaikan itu. Yalah sahabat daya, saudara-saudara sampai di situ acara petatah petitih alam Minangkabau untuk malam kini ko. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan sampai basuh balik di kesempatan berikutnya. Yalah mak, terima kasih banyak mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mak. Sampai basuh di minggu yang ketiga mak ya. Assalamualaikum mak. Ya. Yalah sahabat daya, itu tadi acara petitih alam Minangkabau dan selanjutnya kami sampaikan pas jam 21 waktu Indonesia